Halo anak-anak hebat, air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan yang ada di tanda panah warna hijau. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air kemasan. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Di dalam makanan ataupun minuman kemasan biasa kalian jumpai tulisan tanda waktu penggunaan. Baik digunakan sebelum atau kondisi tidak baik disebut juga kedaluarsa. Perhatikan gambar berikut. Terdapat tanda waktu penggunaan tertulis 18-07-08. Artinya minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, namun ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Amati contoh berikut. Gambar sebelah kiri menunjukkan tanda kadaluarsa yang lengkap, yaitu kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun, sedangkan yang sebelah kanan hanya menunjukkan bulan dan tahun. BF artinya best before. Ayo berlatih. Pada gambar A hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja, berarti artinya minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan 12 tahun 2017 atau bulan Desember tahun 2017. Sekarang perhatikan contoh yang B. Contoh B menunjukkan tanda kadaluarsa lengkap, terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 November 2018. Air selain dapat kita konsumsi juga merupakan sumber energi alternatif karena ia dapat menggerakkan turbin yang dapat menjadi sumber energi listrik. Adakah energi alternatif lainnya? Ya, briket pengganti bahan bakar minyak atau briket juga disebut sebagai energi alternatif. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut cara pembuatan briket. Pertama, alat dan bahan. Terdiri dari batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Kemudian kanji atau tepung tapioka atau sagu. Kemudian ada potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm sebagai cetakannya ya. Kemudian juga ada korek api. Sekarang anak-anak, mari kita perhatikan cara pembuatan briket. Pertama, campurkan air dan tepung kanji pada air yang mendidih. Kemudian diaduk-aduk hingga mengental. Baik, jika sudah mengental, maka campurkan serbuk kayu dengan lem tepung kanji tadi. Kemudian bentuk briketnya. Briket dikeringkan dengan cara dijemur atau boleh juga diangin-anginkan. Setelah itu, rendam briket dalam minyak tanah agar memudahkan dalam proses pembakaran. Ingat anak-anak, jangan melakukan kegiatan tersebut
bila tanpa pendampingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Briket pun jadi menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Nah, anak-anak, briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak loh. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket juga mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak, maka disebut energi alternatif. Selain briket, ada juga energi alternatif yang disebut biogas. Apa itu biogas? Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Untuk apa ya? Ya, dijadikan sebagai bahan biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sedangkan sisa limbah kotoran sapi bisa digunakan untuk membuat pupuk. Demikian anak-anak, pelajaran hari ini. Silakan belajar melalui link latihan yang akan memberikan.